Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nasabal kainati ala rububiyyati dalilan rabbul masyriqi wal maghrib. La ilaha illahu fattakhidhu wakila. Wa min ayatihi kusuful qamari, kusufus syamsi naharon wa kusuful qamari lailan. Fasjudurillahilladzi khalaqahunna wasabbihuhu bukratan wa asila. Ahmaduhu ala ma aulana min karami fadlan zalzila. Wa askuruhu ala ni'amihi wa syukru lahu sababan liridhah. Fa'adim bihi sababan wa munila. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la nidda lah wa la mathila. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bir risalatil ula. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mutabattilina ilallahi tabtila wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatil lail wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi walalil qamar wasjudurillahilladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat gerhana yang kami muliakan, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita bersama-sama memanfaatkan sebaik-baiknya waktu yang diberikan kepada kita untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan terus-menerus berusaha kita lakukan ketaatan dengan sepenuh hati dalam melaksanakan segala perintahnya, dan begitu juga kita jauhi segala larangannya. Kebahagiaan dunia dan akhirat, keselamatan dunia dan akhirat akan dapat kita tercapai hanya dengan jalan takwa Allah. Hadirin kaum muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Gerhana bulan pada malam hari ini jatuh pada hari Rabu 26 Mei 2021. Terjadi gerhana bulan total. Dan telah dimulai prosesnya. Pertama gerhana bulan sebagian mulai tadi, kemudian gerhana bulan total, dan diakhiri dengan gerhana bulan sebagian. Gerhana ini dapat kita cermati, kita lihat di seluruh wilayah kita Republik Indonesia ini. Apa itu gerhana? Wal khusufu huwa dhahabu dha'il qamar au ba'dihi lailan li khailulati dhillil ardi baina syamsi wal qamar. Teng kitab Fiqhul Islam dijelaskan gerhana bulan total adalah jika keseluruhan bulan masuk ke dalam bayangan atau ke dalam bayangan inti atau umbra bumi, maka gerhana tersebut disebut gerhana total. Jika hanya sebagian bulan saja yang masuk ke daerah inti atau umbra bumi dan sebagian lagi berada dalam bayangan tambahan atau penumbra bumi, maka gerhana tersebut disebut gerhana bulan sebagian. Jamaah sholat id gerhana rahimakumullah. Sebagian masyarakat ada yang percaya dengan mitos
yang mengaitkan gerhana bulan dengan berbagai macam pertanda buruk. Kalau orang-orang dulu niku banyak ketika gerhana bulan duwe wit pelem ya dibalang jare ben legi dan seterusnya dikebuk bantal jare ben empuk. Itu semua adalah merupakan mitos. Ini pun dialami oleh umat terdahulu. Pada zaman Rasulullah SAW itu pun mitos itu pun terekam dalam beberapa hadis. Saat putra Rasulullah SAW pada saat itu wafat, terjadi gerhana sebagian atau gerhana matahari cincin di wilayah Madinah. Orang-orang Madinah mengatakan dan juga mengaitkan dengan kematian Ibrahim putra Rasulullah SAW dengan kejadian gerhana tersebut. Namun Rasulullah SAW membantahnya dan mengajarkannya nilai-nilai tauhid untuk menyikapinya. Kalaupun ada ketakutan yang muncul, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan gerhana, bukan takut kepada gerhananya atau mitos-mitos yang akan terjadi karena gerhana. Bab tiang Jawa ini tasik diotak-atik. Ono gerhana lan sawal iki bakal ono ngene, ono lindu lan sawal lan ono ngene dan seterusnya. Mitos-mitos yang tak jelas logikanya itu kita jauhi. Wa iyaya farhabun, kata Allah, dan hanya kepada Akulah kamu harus takut atau tunduk. Jamaah salat gerhana rahimakumullah. Menurut penelitian ahli hisab, kematian Ibrahim bin Muhammad Rasulullah SAW terjadi pada hari Senin tanggal 29 Syawal tahun 10 Hijriah. Pada saat itu bertepatan dengan tanggal 27 Januari 632 Masehi. Pada saat itu terjadi pula gerhana matahari cincin. Saat itu Ibrahim bin Muhammad Rasulullah SAW meninggal dan meninggal dunia yaitu jam 8.30 pada saat itu pada umur 9 tahun. Di dalam hadis Abu Burdah dari Abu Musa radhiyallahu an dikisahkan peristiwa gerhana di Madinah. Ketika terjadi gerhana matahari, Nabi Muhammad Rasulullah SAW langsung berdiri terkejut dan merasa ketakutan kiamat akan datang. Beliau pergi ke masjid dan melakukan sholat yang panjang berdiri, ruko dan sujudnya. Berdirinya panjang, ruko dan sujudnya juga berdiri. Rasulullah SAW bersabda an Aisyah, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol, nasyamsa wal qamara ayatani min ayatillah, la yasifani li mauti ahadin wala li hayati, fa idza ra'aitum dzalika fadullah wa kabbiru wa tasaddaqu wa sallu. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah sebagian tanda-tanda kebesaran Allah, dan di mana keduanya tidak akan terjadi gerhana disebabkan karena kematian seseorang atau kelahiran seseorang atau kehidupan seseorang. Apabila kalian melihat suatu dari gerhana, maka berdoalah kepada Allah, minta selamatlah kepada Allah, bertakbirlah, baca Allahu Akbar, dan perbanyak sedekah dan juga zikir dan sholat. Muttafaqun alaih, rawahul Bukhari wa Muslim. Jamaah sholat gerhana rahimakumullah, bahwa gerhana hanyalah salah satu tanda kebesaran Allah dan kekuasaan Allah. Dengan sain kita bisa lebih banyak mempelajari ayat-ayat tersebut. Di alam ini gerhana memberi banyak bukti bahwa alam ini akan ada yang mengaturnya. Allah lah yang mengatur peredaran benda-benda di langit sedemikian teraturnya sehingga keteraturan tersebut bisa diformulasikan untuk perkiraan atau perakiraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamar da'ibain wa sakhkhara lakumul lail wan nahar." Dan Dia Allah telah
menundukkan pula bagimu matahari dan rembulan yang terus-menerus beredar dalam orbitnya dan telah memindahkan bagaimana malam dan siang, bergantian antara malam dan siang. Jamaah sholat gerhana rahimakumullah, matahari dan bulan beredar pada orbitnya masing-masing. Bagaimana bisa menyebabkan gerhana? Ini pun harus, menurut ilmu pengetahuan pun harus kita ketahui pula. Pada awalnya orang-orang menganggap bumi itu diam, bulan dan matahari yang mengitari bumi dalam konsep itu. Kemudian berkembang pemahaman matahari yang diam sebagai pusat alam semesta, benda-benda langit yang mengitarinya. Itu juga dalam konsep yang lain. Bulan dan matahari juga dianggap punya cahaya masing-masing, tetapi Al-Quran memberi isyarat bahwa walaupun terlihat sama bercahaya, sesungguhnya bulan dan matahari berbeda sifat cahayanya dan gerakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adadasy sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'qilun." Ayat ini bukan hanya mengungkapkan perbedaan sifat cahaya matahari dan bulan, akan tetapi juga perbedaan gerakannya, perbedaan orbitnya yang menyebabkan matahari tampak tidak berubah bentuknya, sedangkan bulan berubah-ubah bentuknya sebagai perwujudan perubahan tempat kedudukannya atau manzilah-manzilah dalam sistem bumi, bulan, dan matahari. Kini sains dan teknologi bisa mengungkapkan sifat-sifat gerak dan sumber cahaya bulan dan matahari. Hadirin kaum muslimin wa zumratal mukminin rahimakumullah. Kalau kita diselidiki gerak harian matahari dan bulan, terbit di timur dan terbenam di barat, hanya merupakan gerak semu. Gerakan semu itu tidak sesungguhnya, itu hanya pandangan mata. Kelihatannya matahari menuju ke barat kemudian terbenam di barat, itu hanya semu, karena sesungguhnya bumilah yang bergerak. Bumi berputar pada porosnya sekali dalam sehari, sehingga siang dan malam silih berganti dan berbeda-beda. Langit pun tampak terbit dan terbenam seperti halnya matahari dan bulan. Sesungguhnya gerak yang terjadi bukan hanya bumi yang berputar pada porosnya, tetapi juga matahari dan bulan beredar pada orbitnya. Bulan mengorbit bumi, sementara bumi mengorbit matahari, dan matahari pun tidak diam tetapi bergerak juga mengorbit pusat. Itu semua adalah cahaya matahari, berasal dari reaksi nuklir di intinya, sedangkan bulan tidak memiliki sinar sendiri namun berawal dari pantulan cahaya matahari. Hadirin kaum muslimin wa zumratal mukminin rahimakumullah. Oleh sebab itu kejadian gerhana yang seperti ini, marilah kita perbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah taala menciptakan hal-hal yang seperti ini tidak sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hal seperti ini tidak sia-sia. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau dari segala kekurangan, maka ampunilah segala kesalahan kami dan jagalah, peliharalah kami dari api neraka. Yang terakhir, hadirin kaum muslimin jamaah sholat gerhana bulan rahimakumullah, kesimpulannya 4 sikap yang harus kita hadapi ketika kita menemui peristiwa yang seperti ini. Yang pertama, bahwasanya tidak ada hubungannya antara peristiwa gerhana dengan kelahiran atau kematian seseorang atau mitos-mitos yang lain. Mitologi tidak memiliki tempat dalam ajaran Islam.
Yang kedua, bahwasanya kita harus mampu menjadikan momentum gerhana sebagai sarana untuk semakin meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah taala dengan cara melaksanakan sholat gerhana seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Banyak membaca takbir Allahu Akbar, baca istighfar dan berdoa kepadanya. Juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hubungan baik kita dengan sesama manusia dengan cara memperbanyak sedekah. Kalau orang dulu itu kalau wayahe graono itu kan selamatan sego liwet, nggih. Dan niki itu sudah lenyap. Sebenarnya itu ada nilai sedekahnya dan menebar manfaat kepada mereka. Yang ketiga, kita menyikapi gerhana ini bahwa gerhana juga merupakan peringatan Allah kepada para hambanya agar segera bertobat dari dosa dan kesalahan-kesalahannya. Peringatan bagi kita semua agar bersegera melakukan taubat dengan taubatan nasuha dari semua dosa dan maksiat. Yang terakhir, yang keempat, sikap kita adalah bahwa kita dituntut untuk tafakur, merenungkan dahsyatnya kekuasaan Allah. Dahsyatnya kekuasaan Allah. Mari kita gunakan kesempatan langka ini untuk bermuhasabah, introspeksi diri, metani awake kiambak-kiambak. Sudahkah kita berdoa, bertakbir dan bersedekah dan lain sebagainya? Kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal li wa lakum wa lisa'il muslimin wal mu'minat alhamdulillah innahu wal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatil lail wan nahar wasyamsi wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun wa qul rahmanur rahim. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilahu al-hayyal qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahilladzi aqarrat bi rububiyyatil kainat wa sarrahat bi wahdaniyatin nawadiq wal jamadat wa khada'at li qudrati ajnadul masnu'at wa tazalzalat li haibatil jibalus sabihat. La ilaha illahu rabbul ardi was samawat. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah alladzi wa'ada ibadahu bil ayati wal ibaril wadihat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khawwafa bima yatajalla minal qahri ala syamsi wal qamar bit taghayyurat wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh tijana bil ayati wal bayinat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al mabuthi bi akmalil nubuwat wa ala alihi wa sahbihi kan nujumin nairat. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafiya bi taqwallah ittaqullah fi jamil halat wa iyyakum wal ma'asi fa innaha mansa'ul muhlikat fasluku tariqal huda wan najat bi ta'at. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Allahumma adfa'na al ghala wal waba wal wasal wal jadba wal qatawasu wal mutal wa syadad wal wasaqam bil hadis wal fitan ma'daran wa mabatan. Allahumma ansur ya Allah, Allahumma ansur ahlal Palestin ya Allah ala man ahadahum wa khrusil masjidil aqsa min makril makirin. Allahumma qtul man qatalal muslimin. Allahumma ansur lil mujahidin fi Palestina ya Allah wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim wa atina il haqqi wa ila siratal mustaqim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wal nasir wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.